Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan penggantian grease CVT pada puli belakang Yamaha Mio Sporty ya. Ini bisa dilihat, ini untuk puli belakangnya sudah saya lepas ya teman-teman. Tinggal ganti grease-nya aja nih. Sebentar, mana tadi grease-nya ya? Oh ini nih. Nah ini dia grease-nya. Ini adalah grease CVT khusus ya buat CVT nih, secondary save ya. Jadi ini buat puli belakang, karena untuk yang depan itu namanya primary ya nih. Kayak gini yang kalau primary ya kemasannya, dan ini tutupnya kuning yang belakang, buat yang belakang ya. Oke, langsung buka aja nih set sekundernya teman-teman. Ini kan udah saya lepas nih, udah saya bersihin tadi si kanvas gandanya. Mana congkel aja kayak gini. Nah kayak gini ya, kita cek ya. Nih bisa dilihat grease-nya udah mencair dan udah meluber kayak gini ya teman-teman. Udah kotor tuh kayak lumpur. Ini padahal baru 4 bulanan teman-teman, dan memang harus 4 bulan sekali ya idealnya untuk motor yang pemakaian harian normal lah ya. Kalau untuk pemakaian yang intens banget itu ya lebih cepat lebih bagus sih, tapi rata-rata 4 bulan lah. Paling lambat untuk motor yang jarang dipakai itu 6 bulan atau setengah tahun sekali ya, atau setahun hanya 2 kali ganti grease. Kalau saya sih idealnya 3 bulan sekali sampai 4 bulan sekali. Tuh bisa dilihat teman-teman, ini grease CVT-nya sampai kayak gini ya, tuh sampai meluber kayak oli kayak gitu ya. Jadi ini kurang bagus ya untuk pelumasan dan juga rawan nyiprat ke puli atau ke kopling otomatis ya. Oke, pin guide-nya dilepas dulu nih, pin guide-nya keluarin satu-satu, congkel aja nih. Nah kayak gini. Nah ini dilepas, aduh licin. Satu lagi. Nah ini ada 3 ya teman-teman untuk pin guide-nya. Ini kalau sampai ditelat-telatin ya teman-teman, itu nanti parah, timbul coakan nih di alur pin guide-nya, dan buka tutup pulinya nanti nggak bagus, nggak stabil ya, dan bisa merembet kemana-mana bahkan sampai jebol kalau sampai telat ganti grease yang cuma harganya itu 15.000 ya teman-teman. Ya kebanyakan bukan hanya 15.000-nya sih, tapi karena males bongkar atau males servis biasanya kayak gitu. Tapi kalau ke teman-teman suka ngerawat, pengen awet gitu kan, nggak jajan banyak ya, lebih baik kita ngeluarin 15.000 buat grease CVT, terus buat jasanya ya kasih aja 50-100.000, tapi motor sehat ya. Karena ini puli mahal banget teman-teman. Ini yang sliding shaft-nya aja nih yang ini. Nah ini ya, ini tuh kisaran hampir 200 ribuan, belum sealnya, kosongan aja. Seal-sealnya juga lumayan harganya teman-teman. Apalagi ini tuh boleh dikatakan sliding shaft fixednya ya, atau ini lakinya ini ceweknya gitu kan bahasa bengkelnya. Nah ini mahal banget, ini harganya bisa sampai 600 ribu, bahkan sampai 800 ribu ya teman-teman. Yang original ya, itu kosongan, belum ada bearing-bearingnya teman-teman, karena ini ada bearingnya kan. Ini harus dirawat bener-bener. Kalau nggak dirawat nanti lubang pin guide-nya nih rusak ya. Oke, ini mau saya bersihin dulu. Boleh pakai cairan sabun ya, pembersih cairan sabun biasa, sunlight juga boleh ya, atau pakai cairan pembersih khusus nih, WD 40. Ini tinggal disemprotin kayak gini ya, terus dilap kayak gitu ya teman-teman. Saya mau bersihin dulu, terus nanti kita ganti grease-nya, oke? Oke, lanjut kembali ya teman-teman. Ini sudah saya bersihkan tadi pakai WD, terus saya lap. Udah cukup bersih ya. Kalau mau maksimal teman-teman, ini dicuci lagi pakai sabun sunlight ya teman-teman, biar ini nggak ada bekas ceceran grease atau stempet ya. Ini bahaya banget kalau sampai belepotan di sini, nanti bisa timbul slip ya pada motornya. Dan pastikan teman-teman, ini untuk sealnya ini harus masih bagus ya. Dicek lagi, karena kalau nggak bagus ini seal ini bakalan timbul bocor nanti. Nih, ini seal dalamnya ya harus bagus, terus seal luarnya juga sama nih yang ini. Ini kalau sampai sampai nggak bagus atau udah aus, itu bisa timbul remes nanti teman-teman. Dan harus dicek juga bagian set sekunderinya nih teman-teman. Nah ini set sekunderinya diceknya gimana nih, dalamnya dilihat tuh ada goresan, pasti yang namanya set sekunderi dipakai pasti ada goresan. Cuma dilihat ausnya udah aus banget parah atau enggak. Kalau disentuh masih mulus ya berarti itu masih bagus. Kalau di sini udah gerak-gerak atau apa ya, nggak halus permukaannya, udah cekung-cekung ke dalam, berarti itu harus diganti. Jangan sampai nunggu nanti jebol ya teman-teman. Dan untuk perawatan CVT ini dilakukan 4-5 bulan sekali lah ya paling lambat, tergantung intensitas pemakaian ya teman-teman. Dan harus dicek satu persatu komponennya kalau mau awet ya, karena kalau misalkan udah ambrol ini semua ya,
puli belakang itu ngeluarin budgetnya sekitar 1,5 juta ya, 1,5 juta lah kurang lebih. Belum itu jasa servisnya nanti. Oke, sudah bersih nih, dan harus khusus siapkan lap kotor dan lap bersih. Ini lap kotornya, dan saya juga udah siapin lap bersihnya ya teman-teman. Ini buat apa fungsinya? Lap kotor ya buat ngelap yang kotor. Nah, lap bersihnya nanti buat bagian depan sini, karena nggak boleh ini ada ceceran bekas-bekas tempet ya. Seapik-apiknya pasti ada kena dikit ya teman-teman, jadi harus siapin lap ya tetap. Oke, sekarang tinggal pakein apa namanya ini, grease pitinya ya. Ini tinggal dikit tapi ini cukup ya. Oke, sekarang tinggal pasang lagi ke bagian pulinya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini maaf kalau kurang pencahayaan karena lagi gelap banget nih, mendung banget pokoknya, lagi musim hujan di Bandung teman-teman. Nah, kayak gini ya. Ini bisa dilihat untuk alur pulinya kan ini masih lurus banget, berarti masih bagus. Sebentar, saya ambil dulu pin guide-nya sebentar. Ini bentar lagi juga turun hujan teman-teman. Soalnya gimana ya? Padahal ini masih jam 2 siang, sengaja saya bikin tutorialnya tadinya biar terang gitu kan, biar enak gitu kan. Sore suka hujan, dari siang udah mendung. Nah, udah turun nih hujan, aduh berisik nih pastinya. Gak apa-apa deh, yang penting masih kelihatan ya dan kedengeran suara saya. Mungkin ini noise dari hujan ya teman-teman. Oke, hujan sudah turun ternyata. Alhamdulillah ya, hujan itu berkah teman-teman. Bahkan disunahkan ya kalau hujan turun kita berdoa. Saya doain buat teman-teman semua yang nontonin supaya rezekinya lancar dan apa namanya ya, diberikan kemudahan dalam setiap urusan ya teman-teman. Apalagi ini bulan puasa, saya juga lagi puasa, alhamdulillah ya teman-teman. Mudah-mudahan hujan turun, berdoa sambil puasa, doanya diijabah. Mana pin guide-nya? Satu lagi. Ini nih. Jatuh, licin teman-teman. Sebentar. Nah, kayak gini ya. Tinggal colekin grease pitinya sebentar. Karena ini harus apik banget, gak boleh sembarangan. Nah, ini masih banyak sih sebenarnya nih teman-teman. Oke, grease pitinya masukin. Nah, ke sini jangan terlalu berlebihan, secukupnya aja sih sebenarnya. Jadi satu toples itu nggak sampai habis ya, bisa buat 3 kali teman-teman. Bentar, ini congkel aja susah. Nah, kayak gini, ambil tangan. Oke, nah masukin sini. Oke. Ini keluar si pin guide-nya karena belum dikasih grease jadi nggak nempel. Aduh, hujan, saya harus pindah posisi teman-teman. Nah, seginilah, mudah-mudahan ini sampai dicolekin kayak gini. Saya ambil dulu grease pitinya ya, habis soalnya ini. Oke, tunggu bentar teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya, kita kasih grease-nya. Oke. Nah, kayak gini. Ini agak kuning memang grease-nya. Saya nemunya yang buat Honda, tapi nggak apa-apa, sama aja teman-teman. Gak tau, lupa nyimpen saya grease pitinya. Yang punya Yamaha-nya ya. Nah, ini punya Honda nih teman-teman, lihat nih, AHM. Sebentar, ngeblur sebentar. Nih, ini grease CVT juga nih, CVT grease. Karena untuk Honda itu kan cuma puli belakang doang kebanyakan yang dipakein grease, kalau depan enggak. Kalau khusus Yamaha Mio ada yang bagian depannya ya untuk grease-nya, jadi ini bisa dipakai ya teman-teman. Lanjut untuk pasang grease CVT-nya. Aduh, lama banget nih pasang ganti grease. Ya memang kita harus apik ya, nggak boleh sampai belepotan juga. Saya lupa naruh. Biasanya saya beli di mana naruhnya? Biasanya ada di kotak khusus buat grease tempet segala macam. Tadi saya cari nggak ada, mungkin udah pindah kali tempatnya, saya lupa. Tapi untungnya nemu yang punya Honda, tapi nggak apa-apa teman-teman, sama aja. Ini boleh nggak pakai top one yang high temp? Boleh juga sih kalau menurut saya ya, karena ada yang komen juga di kolom komen, grease pitinya boleh nggak pakai yang punya top one? Ya udah, ya boleh-boleh aja. Nah, kayak gini lah, udah cukup teman-teman ya. Nih, bisa dilihat. Oke, kalau sudah, tinggal kita pasang kembali yang namanya set sekunderinya. Sebentar, lap dulu tangannya biar nggak belepotan kemana-mana teman-teman. Nah, ini dia set sekunderinya ya. Sekarang kita pasang. Oke, pasang. Agak ditekan. Kalau sealnya yang masih bagus pasti harus agak sedikit ditekan teman-teman, karena berat. Kalau yang udah plek ngeplos gitu ya,
langsung melorot ke bawah, itu artinya si seal o-ringnya itu udah jelek. Nah, tekan kayak gitu. Oke, sip ya. Nah, ini kan ada bekas ceceran dikit-dikit nih, harus dilap teman-teman, nggak boleh sampai nggak dilap, nanti kotor. Nah, pakai lap bersih. Mana lap bersih? Nah, ini lap bersih. Emang ada ya lap yang bersih? Maksudnya lap yang nggak terkontaminasi oleh stempet maupun oli ya. Oke, karena khusus. Oke, sip. Ini kalau kurang masuk bisa ditekan ya. Oke, sip ya. Oke teman-teman, nih udah selesai ya perawatannya, ya cukup menghabiskan waktu bongkar-bongkar segala macam sampai bersih-bersih ya setengah jam lah ya kita luangin. Oke, nah ini turun naiknya apabila misalkan alur pin guide-nya itu udah kering atau udah aus, itu nggak akan mulus kayak gini teman-teman. Jadi ada jeda, ada oblak ya. Jadi dipastikan tadi untuk alur pin guide-nya harus masih lurus ya. Dan untuk sealnya nih, ini kan ada sealnya, itu bisa rembes ke bagian sini kalau misalkan si sealnya itu udah jelek ya. Dan ini nggak rembes ya, baik di depan maupun di dalam sini. Karena kalau rembesnya ke dalam sini itu bisa nyiprat. Ini kan muter kencang banget. Ketika nyiprat ke bagian ini, sebentar, nggak fokus nih, ke bagian sini, ke bagian puli dalam ini yang bersentuhan langsung dengan V-bel, itu pasti selip motornya teman-teman, ngeden. Dan ini harus pakai lap bersih ya. Nah, kayak gini dilap ya. Oke. Kalau bisa pakai tisu ya, boleh juga. Nah, kayak gini ya teman-teman. Perawatannya memang ya membutuhkan ketelitian dan harus apik ya. Karena beneran kerasa banget. Dulu saya nggak tahu sampai nyentuh si grisnya itu sampai dipuli kayak gini ya. Itu ada selip dulu, lama banget baru enak motornya. Tarikannya jadi lemot kalau slip ya teman-teman. Oke, sudah bersih. Nah, kayak gini tinggal pasang lagi teman-teman. Mana itunya, kanvas gandanya nih. Nah, ini juga dicek ya, kanvas gandanya ini udah saya bersihin. Tinggal pasang-pasang teman-teman ya ke motornya. Tapi nanti saya mau ganti V-bel dulu. Oke, mungkin sekian dulu untuk perawatan atau penggantian grease CVT untuk puli bagian belakang ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.